Selamat pagi Pak Hans dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari bisnis plan kami yang kami beri nama cvmenu.id. Kami dari kelompok 7 beranggotakan Franciscus Aditya Trijaka dengan NIM 18211401, Aveliani Novita Irmawati 18211409, saya sendiri Kosmas Viglio Lare Panji 18211470, dan Nicholas Jemi Priangga dengan NIM 18211471. Perkenalkan, nama saya Kosmas Viglio Lare Panji dengan NIM 18211470. Saya akan menjelaskan dari profil perusahaan hingga analisis SWOT. Untuk yang pertama, profil perusahaan. Perusahaan yang kami buat ini yaitu kami beri nama menu.id dengan produk utama yaitu fried chicken dan french fries atau ayam goreng dan kentang goreng. Moto perusahaan kami yaitu adalah jagonya fast food gurih. Untuk alamat perusahaannya sendiri yaitu berada di Jalan Mukti Sendang Tirto nomor A7 Tampungan Berbah Sleman. Nomor teleponnya 0274 46676. Alamat website yang bisa dikunjungi yaitu menu.co.id. Sementara untuk alamat email menu.id@gmail.com. Untuk Instagram yang bisa dikunjungi yaitu @menu.id. Kebutuhan pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Makanan yang berkembang pada zaman sekarang yang beredar di masyarakat adalah makanan-makanan modern dan fast food. Salah satu fast food yang berkembang di masyarakat yaitu adalah fried chicken dan french fries. Fried chicken dan french fries ini atau ayam goreng dan kentang goreng ini sangat digemari oleh segala jenis usia, baik dari usia anak-anak hingga dewasa, karena fried chicken dan french fries ini sangat cepat dalam penyajiannya, serta rasanya yang lezat, gurih, dan renyah ketika dikonsumsi. Dengan perkembangan daya tarik masyarakat terhadap makanan fast food, menginspirasi kelompok kami untuk membuat perusahaan dalam bidang makanan fast food, yaitu fried chicken dan french fries, yang kami beri nama cvmenu.id. cvmenu.id ini bergerak dalam bidang makanan fast food, yaitu fried chicken dan french fries yang hadir dalam dua rasa. Yang pertama yaitu original dan juga rasa spicy atau rasa pedas. Kami berharap produk makanan kami yaitu fried chicken dan french fries dapat diterima oleh masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap makanan fast food pada zaman sekarang. cvmenu.id mempunyai visi, misi, dan tujuan perusahaan. Visi dari cvmenu.id yaitu menjadi perusahaan makanan fast food dengan produk fried chicken dan french fries terbaik di Indonesia yang secara up-to-date selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pangan pelanggan yang semakin berkembang. Lalu, cvmenu.id mempunyai 5 misi untuk mewujudkan visi tersebut. Yang pertama, menyediakan menu terbaik, lezat, dan tentunya mengedepankan kandungan nutrisi dan gizi pada makanan yang disajikan sehingga konsumen selalu sehat. Yang kedua, memberikan kepuasan kepada konsumen dengan melakukan pemberian kualitas yang baik dan berkelas. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang baik dan cepat supaya pelanggan tidak menunggu lama. Yang keempat, memberikan suasana yang nyaman, aman, tertata rapi, dan bersih, sehingga konsumen betah dan nyaman ketika menikmati produk kami. Dan yang terakhir, selalu berinovasi dengan menciptakan varian-varian rasa baru yang mengikuti perkembangan zaman, sehingga konsumen selalu tertarik dengan produk perusahaan kami. Lalu tujuan dari cvmenu.id yaitu mempersembahkan perusahaan makanan fast food dengan kualitas makanan yang lezat dan gurih sesuai dengan tren masa kini dan memberikan pelayanan dengan kecepatan dan keramahan kepada konsumen yang tak tertandingi. Mengenai produk perusahaan dan sasaran perusahaan. Produk perusahaan dari cvmenu.id yaitu fried chicken dan french fries. Fried chicken dan french fries ini hadir dalam dua rasa, yang pertama yaitu original dan yang kedua yaitu
spicy atau dengan rasa pedasnya. Sasaran perusahaan sendiri yaitu masyarakat usia anak-anak hingga dewasa. Alasan sasaran perusahaan masyarakat usia anak-anak hingga dewasa karena perusahaan kami melihat tren makanan fried chicken dan french fries telah banyak diminati oleh segala jenis usia mulai dari anak-anak hingga dewasa. Untuk rencana strategis, CV-Menu.id menspesialisasikan perusahaan makanan pada menu fried chicken dan french fries dan memposisikan perusahaan sebagai jagonya fast food gurih dengan sasaran yaitu masyarakat dengan segala jenis usia mulai dari anak-anak hingga dewasa. Yang pertama yaitu strategi produk. CV-Menu.id selalu melakukan inovasi produk dengan menciptakan varian-varian rasa yang menarik. Tentunya hal ini dilakukan perusahaan kami agar pelanggan semakin tertarik untuk mengkonsumsi produk kami. Lalu yang kedua, strategi harga, yaitu menerapkan strategi harga yang ramah di kantong dengan pemberian paket-paket makanan yang menarik dan tentunya menguntungkan bagi pelanggan atau konsumen. Meskipun harga yang kami tawarkan terjangkau, pelanggan akan tetap merasakan kelezatan yang nikmat dari produk kami. Kami mengutamakan kelezatan rasa karena dengan rasa yang lezat, maka secara otomatis pelanggan akan kembali untuk mengkonsumsi produk dari perusahaan kami. Untuk strategi lokasi, CV-Menu.id memilih lokasi yang strategis. Lokasi yang kami pilih yaitu lokasi yang memiliki mobilitas masyarakat yang tinggi. Diharapkan dengan lokasi yang strategis ini, CV-Menu.id dapat mudah dijangkau oleh masyarakat. Yang terakhir yaitu strategi promosi. Strategi promosi yang digunakan oleh CV-Menu.id ini menggunakan media sosial yaitu melalui Grab, Instagram, dan Gojek. Kami menggunakan media sosial karena dengan cara ini kami menilai sangat efektif karena dengan perkembangan zaman sekarang, masyarakat suka membaca informasi melalui media sosial. Sehingga kami memutuskan untuk strategi promosi, perusahaan kami menggunakan media sosial melalui Grab, Instagram, dan juga Gojek. Selanjutnya mengenai analisis SWOT CV-Menu.id. Yang pertama yaitu strength. Bahan baku yang digunakan perusahaan untuk memproduksi fried chicken dan french fries adalah bahan baku yang berkualitas tinggi dan unggul, sehingga fried chicken dan french fries yang dihasilkan mempunyai cita rasa yang lezat dan gurih, dan french fries serta fried chicken yang dihasilkan perusahaan tidak kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Lalu untuk strength yang kedua adalah kualitas pelayanan yang cepat. Kualitas pelayanan yang cepat ini dengan tujuan agar pelanggan tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mengkonsumsi produk fried chicken dan french fries dari perusahaan kami. Lalu selanjutnya untuk weakness atau kelemahan dari CV-Menu.id, karena CV-Menu.id termasuk perusahaan baru, maka belum banyak masyarakat yang mengetahui produk CV-Menu.id. Lalu yang kedua, belum memiliki banyak relasi dengan perusahaan-perusahaan makanan lainnya. Lalu yang ketiga ada threat atau tantangan. Banyak pesaing bisnis yang bergerak dalam bidang yang sama dan namanya sudah lebih terkenal daripada CV-Menu.id yang tergolong masih perusahaan baru. Lalu yang terakhir ada opportunity atau peluang atau kesempatan. Karena perusahaan CV-Menu.id ini termasuk perusahaan makanan yang baru, maka dari itu perusahaan CV.id mengembangkan berbagai jenis inovasi varian-varian rasa baru sehingga dapat menarik pelanggan dengan cita rasa yang beraneka ragam. Berikutnya, saya Vilain Novi Termawati, NIM 182114059, akan menjelaskan mengenai rencana penjualan menu ID untuk tahun 2026. Di sini dibagi dalam 4 triwulan dengan periode 2021 sampai dengan 2025. Pada tahun 2021, total penjualan adalah 73.000 unit, 2022 yaitu 80.000 unit, pada tahun 2023 85.000 unit,
dan tahun 2024 88.000 unit, dan pada tahun 2025 mengalami penurunan sehingga terjual 75.000 unit. Manajemen menggunakan metode Loesker dalam menentukan ramalan penjualan tahun 2026. Perusahaan memasarkan sebagian produknya dengan mengekspor hasil produknya keluar wilayah Yogyakarta, yaitu Surabaya. Dengan distribusi penjualan di daerah Yogyakarta 60%, dengan proporsi penjualan fried chicken 40% dan french fries 20%, dan daerah Surabaya dengan fried chicken 20%, french fries 20%, sehingga distribusi penjualan di daerah Surabaya yaitu 40%. Lalu berikutnya untuk pola penjualan. Pola penjualan daerah Yogyakarta dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 yaitu 25% per triwulan. Lalu untuk daerah Surabaya pada triwulan 1 menjual 20%, triwulan 2 dan 3 30%, triwulan 4 20%. Dengan harga jual produk di daerah Yogyakarta fried chicken dijual dengan 10.000 dan french fries 8.000, dan daerah Surabaya fried chicken 12.000 dengan french fries 10.000. Berikutnya yaitu anggaran penjualan tahun 2026 dengan menggunakan metode Trendline Square. Berikut adalah ramalan penjualan untuk 2026. Di sini periodenya yaitu 2021 sampai dengan 2025 dengan total penjualan yaitu 401.000 unit. Dengan XY yaitu 12.000. Dengan menggunakan persamaan metode Square diperoleh ramalan penjualan tahun 2026 yaitu 83.800 unit. Berikutnya yaitu anggaran penjualan tahun 2026 dari CV Menu ID. Di daerah Yogyakarta untuk penjualan french fries, total jumlah penjualannya yaitu 50.280 unit dengan harga jual per unitnya yaitu 8.000. Jumlah penjualan daerah Yogyakarta untuk french fries yaitu Rp402.240.000. Lalu untuk daerah Surabaya, jumlah penjualan untuk french fries yaitu 33.520 unit dengan harga per unitnya yaitu 10.000. Jadi diketahui bahwa jumlah penjualan daerah Surabaya untuk french fries yaitu 335.200.000 unit. Total penjualan fried chicken dari daerah Yogyakarta dan Surabaya yaitu 734.440.000 unit. Untuk fried chicken, daerah Yogyakarta menjual sebesar 50.280 unit dengan harga jual per unitnya yaitu 10.000. Jumlah penjualan fried chicken dari daerah Yogyakarta yaitu 502.800.000. Untuk penjualan fried chicken dari daerah Surabaya dijual yaitu jumlah penjualannya yaitu 33.520 unit dengan harga jual per unitnya yaitu 12.000. Jadi jumlah penjualan fried chicken daerah Surabaya yaitu 402.240.000. Total penjualan fried chicken dari daerah Yogyakarta dan Surabaya untuk tahun 2026 yaitu 905.040.000. Selanjutnya, saya Nicholas Jamie Angga dengan NIM 182.114.071 ingin melanjutkan mengenai anggaran produksi. Di sini CV Menu.id merencanakan penjualan tahun 2021 dengan menawarkan dua produk, yaitu fried chicken dan french fries. Perusahaan merencanakan penjualan untuk fried chicken sebanyak 15.800 unit dan french fries sebanyak 6.400 unit. Untuk tahun 2021 diperkirakan besarnya persediaan awal untuk fried chicken yaitu 10.000 unit dan french fries sebesar 3.000 unit. Untuk tahun 2021 diperkirakan besarnya persediaan akhir untuk fried chicken sebesar 4.200 unit dan french fries sebesar 1.600 unit. Di sini ada rencana penjualan fried chicken tahun 2021. Yang pertama periode triwulan 1 dengan volume penjualan sebanyak 3.200 unit, triwulan 2 3.700 unit, triwulan 3 4.200 unit, dan terakhir triwulan 4 sebanyak 4.700 unit. Selanjutnya ada data rencana penjualan french fries tahun 2021 dengan periode awal triwulan 1 sebesar 1.000 unit dan triwulan 2 1.400 unit, triwulan 3 1.800 unit, dan triwulan 4 sebesar 2.200 unit.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai anggaran produksi racikan cvmenu.id tahun 2021. Yang pertama ada penjualan sebesar 15.800 didapatkan dari total triwulan 1, penjualan triwulan 1 sampai triwulan 4. Selanjutnya ada persediaan akhir sebesar 4.200, lalu tersedianya didapatkan dari total penjualan setahun ditambah dengan persediaan akhir didapatkan sebesar 20.000. Lalu persediaan awal didapatkan dari data sebesar 10.000. Untuk unit produksi didapatkan dari tersedianya sebesar 20.000 dikurangi dengan persediaan awal sebesar 10.000. Karena di sini saya menggunakan sistem pola produksi stabil, untuk mencari unit produksi dari triwulan 1 sampai 4 didapatkan dari unit produksi setahun dibagi 4. Selanjutnya, mencari persediaan awal triwulan 1 didapatkan dari persediaan awal 10.000 setahun. Selanjutnya ada tersedia didapatkan dari unit produksi ditambah persediaan awal sebesar 12.500. Setelah itu kita mencari persediaan akhir didapatkan dari tersedianya ini sebesar 12.500 dikurangi dengan penjualan sebesar 3.200. Maka didapatkan 9.300 untuk persediaan akhirnya. Untuk triwulan 2, untuk persediaan awal didapatkan dari persediaan akhir triwulan 1 sebesar 9.300. Lalu mencari tersedia triwulan 2 didapatkan dari unit produksi ditambah persediaan awal triwulan 2. Didapatkan tersedianya sebesar 11.800. Lalu kita mencari persediaan akhir didapatkan dari tersedia sebesar 11.800 dikurangi dengan penjualan 3.700. Didapatkan persediaan akhir sebesar 8.100. Selanjutnya kita mencari persediaan awal triwulan 3 didapatkan dari 8.100 didapatkan dari persediaan akhir triwulan 2. Selanjutnya kita mencari tersedia triwulan 3 sebesar 10.600 didapatkan dari unit produksi triwulan 3 ditambah dengan persediaan awal triwulan 3. Selanjutnya kita mencari persediaan akhir didapatkan dari tersedia triwulan 3 dikurangi dengan penjualan triwulan 3. Hasilnya 6.400 untuk persediaan akhir triwulan 3. Selanjutnya kita mencari persediaan awal triwulan 4. Didapatkan dari persediaan akhir triwulan 3 sebesar 6.400. Lalu kita mencari tersedianya triwulan 4. Didapatkan dari unit produksi ditambah dengan persediaan awal. Maka didapatkan tersedianya sebesar 8.900. Selanjutnya kita mencari persediaan akhir didapatkan dari tersedianya dikurangi dengan penjualan. Didapat penjualan akhirnya triwulan 4 sebesar 4.200. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anggaran produksi franchise cvmenu.id tahun 2021. Yang pertama ada penjualan sebesar 6.400 setahun didapatkan dari total penjualan triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Lalu ada kita mencari persediaan akhir sebesar 1.600. Lalu tersedianya didapatkan dari total penjualan setahun ditambah dengan persediaan akhir setahun sebesar 8.000. Persediaan awal didapatkan dari data sebesar 3.000 unit dan unit produksi didapatkan dari tersedianya dikurangi dengan persediaan awal sebesar 5.000. Karena menggunakan pola produksi stabil, maka unit produksi untuk triwulan 1 sampai 4 didapatkan dari 5.000 unit produksi dibagi 4. Setelah itu, kita mencari persediaan awal triwulan 1. Didapatkan dari persediaan awal setahun sebesar 3.000.
Lalu mencari tersedia triwulan 1 didapatkan dari unit produksi ditambah dengan persediaan awal. Hasilnya 4.250. Selanjutnya mencari persediaan akhir triwulan 1 didapatkan dari tersedia sebesar 4.250 dikurangi dengan penjualan triwulan 1 sebesar 1.000. Maka hasil dari persediaan akhir triwulan 1 3.250. Selanjutnya kita mencari persediaan awal triwulan 2 yang didapatkan dari hasil persediaan akhir triwulan 1 sebesar 3.250. Setelah itu kita mencari tersedia didapatkan dari unit produksi ditambah dengan persediaan awal triwulan 2, maka hasil dari penjumlahan tersebut sebanyak 4.500. Setelah itu kita mencari persediaan akhir triwulan 2 didapatkan dari tersedia sebesar 4.500 dikurangi dengan penjualan triwulan 2 sebesar 1.400. Maka persediaan akhirnya sebanyak 3.100. Lalu kita mencari persediaan awal triwulan 3 yang didapatkan dari persediaan akhir triwulan 2 sebesar 3.100. Setelah itu kita mencari tersedianya didapatkan dari unit produksi ditambah persediaan awal triwulan 3 dihasilkan sebesar 4.350. Lalu kita mencari persediaan akhir triwulan 3 yang didapatkan dari tersedianya triwulan 3 dikurangi dengan penjualan triwulan 3. Setelah itu kita mencari persediaan awal triwulan 4 yang didapatkan dari persediaan akhir triwulan 3 sebesar 2.550 unit. Lalu tersedianya didapatkan dari jumlah unit produksi ditambah dengan persediaan awal triwulan 4 sebesar 3.800 dan mencari persediaan akhir yang didapatkan dari tersedianya 3.800 dikurangi dengan penjualan 2.200. Maka hasilnya 1.600 unit. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fransiskus Aditya Trijaka Indrayana, NIM 182114051. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang anggaran bahan baku. CVMenu.id ini adalah sebuah perusahaan yang memproduksi dan menjual fried chicken dan french fries yang menggunakan 3 macam bahan mentah, yakni ayam, tepung, dan kentang. Pada saat ini, perusahaan mulai menyusun rencana pembelian bahan mentah untuk tahun 2021. Sebagian dari rencana yang telah disusun adalah sebagai berikut. Yang pertama ini ada rencana produksi ayam. Periode itu triwulan 1 itu ada 35 unit produksi, triwulan 2 ada 40 unit produksi, triwulan 3 ada 45 unit produksi, dan triwulan 4 ada 50 produksi. Yang totalnya itu ada 170 unit produksi. Lalu berikutnya ada rencana produksi tepung. Yang periode triwulan pertama itu ada 36 unit produksi, triwulan 2 itu ada 40 unit produksi, triwulan 3 ada 44 unit produksi, dan triwulan 4 itu ada 48 unit produksi, yang totalnya itu ada 168 unit produksi. Nah, selanjutnya ada rencana produksi kentang. Pada periode triwulan 1 itu ada 40 produksi, triwulan 2 itu ada 50 unit produksi, triwulan 3 itu ada 60 unit produksi, dan triwulan 4 itu ada 70 unit produksi, yang totalnya itu ada 220 unit produksi. Lalu ada data yang terakhir itu adalah standar pemakaian bahan mentah per unit dan harga bahan mentah. Ada jenis bahan itu ayam, tepung, dan kentang. Nah, ayam itu 100 kg, tepung itu 125 gram, dan kentang itu ada 50 kg. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang anggaran kebutuhan bahan mentah CVMenu.id tahun 2021. Pada periode pertama itu, pada triwulan pertama, ayam di CVMenu.id ini memiliki 35 unit produksi dengan 100 kg. Maka kebutuhannya itu ada 3.500 kg. Nah, lalu untuk tepung itu ada 36 unit produksi dikalikan dengan 125 kg, maka hasilnya
4.500. Lalu untuk kentang periode pertama itu memiliki unit produksi 40 unit produksi dikalikan dengan 50 kg, maka hasil kebutuhannya itu 2000. Lalu di triwulan 2 itu ada untuk ayam ada 40 unit produksi dikalikan dengan 100, maka hasil kebutuhannya itu ada 4000. Lalu ada tepung itu ada 40 unit produksi dikalikan dengan 125 itu menjadi 5000. Lalu untuk kentang triwulan 2 itu unit produksi ada 50 dikalikan dengan 50 kg, maka hasilnya 2500. Triwulan 3 dan triwulan 4 itu mengikuti sama seperti triwulan 1 dan 2. Nah, total untuk unit produksi ayam itu kan 170 dikalikan dengan 400, maka hasil kebutuhannya itu ada 17.000. Lalu untuk tepung unit produksinya total itu ada 168 dikalikan dengan 500, maka hasilnya itu ada 21.000. Dan untuk kentang itu ada 220 untuk total produksi dikalikan dengan 200 kg, maka kebutuhannya itu ada 11.000. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang anggaran bahan mentah ayam dan tepung pada tahun 2021. Di triwulan pertama ini untuk fried chicken ini jumlah kebutuhannya seperti yang tadi kita bahas ada 3.500 dikalikan dengan harganya per kilonya itu 25.000, maka total biayanya itu 87.500. Lalu untuk tepung sendiri di triwulan pertama jumlah kebutuhannya 4.500 dikalikan dengan harga per kilogramnya 10.000, maka total biayanya 45 juta. Lalu di triwulan 2 jumlah kebutuhannya 4.000, lalu dikalikan dengan 25.000 harga per kilogram, maka total biayanya 100 juta. Lalu untuk tepung di triwulan kedua ada 5.000 dikalikan dengan 10.000 per kilogram, maka biayanya 50 juta rupiah. Nah, untuk triwulan 3 dan 4 itu sama dikalikan jumlah kebutuhan dikalikan dengan harganya, maka ketemu biayanya. Dan tepung juga sama, jumlah kebutuhan dikalikan harga, ketemu biayanya. Dan totalnya jumlah kebutuhannya ini ada 17.000. Lah, dikalikan ditambah semua biaya dari triwulan 1, 2, 3, 4 itu biayanya di total menjadi 425 juta. Lalu untuk tepung jumlah kebutuhannya 21.000 itu dan ditambah total semuanya, total biaya itu ada 210 juta. Selanjutnya saya akan membahas tentang anggaran bahan mentah kentang dan tepung untuk tahun 2021. Ini sama seperti yang tadi kita bahas di fried chicken. Namun bedanya di sini kentang dan tepung. Untuk periode triwulan 1 itu jumlah kebutuhannya itu 2.000 dikalikan dengan 18.000, maka hasilnya itu ada 36 juta. Lalu untuk tepung periode pertama itu ada 4.500 dikalikan dengan 10.000, maka hasilnya sama 45 juta. Lalu di triwulan 2 jumlah kebutuhan kentangnya 2.500 dikalikan dengan 18.000, maka total biayanya 45 juta. Dan tepung jumlah kebutuhannya 5.000 dikalikan harga 10.000 per kilo, maka ketemunya 50 juta. Triwulan 3 kebutuhan kentang 3.000 dikalikan dengan 18.000 per kilo, maka hasilnya 54 juta. Dan tepung di triwulan 3 itu 5.500 jumlah kebutuhannya dikalikan dengan harga per kilogramnya itu 10.000, maka ketemunya 55 juta. Dan di triwulan 4 jumlah kebutuhan kentangnya itu 3.500 dikalikan dengan harganya itu 18.000, maka total biayanya itu 63 juta. Sedangkan tepung itu di triwulan keempat itu jumlah kebutuhannya 6.000 dikalikan dengan harganya 10.000, maka ketemunya 60 juta. Total biaya bahan mentah untuk kentang itu seluruhnya itu ada 198 juta. Sedangkan tepung itu sama 210 juta. Selanjutnya saya akan membahas tentang anggaran tenaga kerja langsung. Di sini cvmenu.id telah menyusun data sebagai berikut. Di departemen pertama itu ada proses transaksi. Jam kerjanya itu 720, lalu upahnya per jamnya itu
Rp1.750. Lalu departemen kedua itu proses masak, itu jam kerjanya 720, upah per jam kerjanya Rp2.500. Lalu yang terakhir proses pelayanan, jam kerjanya sama 720, upah per jam kerjanya itu 1.500. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang laporan keuangan anggaran biaya tenaga kerja langsung cvmenu.id tahun 2021. Pada bagian kasir, periode triwulan pertama, total DLH 720 dikalikan dengan 1.750, maka ketemu hasilnya biayanya Rp1.260.000. Lalu di triwulan 2, 3, dan 4 sama menyesuaikan, total DLH sama 720, upah per DLH-nya sama 1.750, maka total biaya untuk biaya tenaga kerja langsung bagian kasir ini ada Rp5.040.000. Lalu di bagian juru masak, triwulan 1 sampai 4 sama, total DLH-nya 720, dikalikan upah per DLH-nya itu 2.500. Maka total biayanya itu 1.800.000. Dan total biaya tenaga kerja langsung bagian juru masak itu Rp7.200.000. Lalu pada bagian pelayanan, di triwulan 1 sampai triwulan 4 itu sama, 720 DLH. Dikalikan upah per DLH-nya itu 1.500, maka ketemunya 1.080.000. Nah, total biaya tenaga kerja langsung bagian pelayanan ini Rp4.320.000. Maka total biaya setiap triwulannya itu Rp4.140.000 dan total keseluruhannya itu Rp16.560.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anggaran FOH. Saya Kosmas Viglio Paripanji dengan NIM 182114070. cvmenu.id mempunyai 2 departemen produksi dan 2 departemen jasa. Perusahaan merencanakan biaya overhead pabrik untuk kapasitas normal produksi sebesar 10.000 unit selama tahun 2021. Biaya overhead pabrik yang dianggarkan yaitu Departemen Proses 1 dengan kegiatan setting jumlah VOP-nya Rp 25 juta. Proses 2 dengan kegiatan finishing jumlah VOP Rp 10 juta. Jasa X dengan kegiatan listrik jumlah VOP-nya adalah Rp 35 juta. Dan jasa Y dengan kegiatan pemeliharaan jumlah VOP-nya 5 juta. Rencana penggunaan jasa dari Departemen Jasa untuk jasa X proses 1 sebesar 30%, proses 2 sebesar 50%, dan jasa Y sebesar 20%. Untuk jasa Y, Departemen Pemakaian Jasa di proses 1 sebesar 40%, di proses 2 sebesar 35%, dan di jasa X sebesar 25%. Dari slide sebelumnya, kita akan melakukan perhitungan dengan menggunakan metode aljabar. Persamaannya yaitu X sama dengan 35 juta plus 25% Y. Dan Y sama dengan 5 juta plus 20% X. Kita pertama-tama akan mencari terlebih dahulu nilai X. Kita masukkan persamaannya, X sama dengan 35 juta plus 25% Y. Lalu, X sama dengan 35 juta plus 25% dikali persamaan Y-nya kita masukkan 5 juta plus 20% X. X sama dengan 35 juta plus 25% dikali 5 juta, yaitu 1.250.000 plus 25% kita kalikan 20% X, hasilnya 0,05X. Lalu X-nya 0,05X-nya pindah ruas ke bagian kiri menjadi minus. X dikurangi 0,05X sama dengan 35 juta plus 1.250.000. 0,9X sama dengan 36.250.000. Dan X hasilnya adalah sama dengan 38.157.895. Lalu kita akan mencari nilai Y. Y sama dengan 5 juta plus 20% X melalui persamaannya.
Y sama dengan 5 juta plus 20% dikali nilai X yang telah kita temukan tadi, sebesar 38.157.895. Y sama dengan 5 juta plus 7.631.579.000. Y sama dengan 12.631.579. Jadi, BOP bagian jasa listrik atau jasa X telah mendapatkan alokasi BOP dari jasa pemeliharaan atau jasa Y sebesar Rp 38.157.895 dan BOP bagian jasa pemeliharaan atau jasa Y telah mendapatkan alokasi jasa BOP X yaitu jasa listrik sebesar 12.631.579. Dari perhitungan di slide kedua, kita akan melakukan perhitungan BOP neto. Untuk mula-mulanya, bagian listrik X 35 juta didapat dari data soal dan ada tambahan sebesar 3.157.895. Itu didapat dari perhitungan di slide kedua untuk jasa X dikurangi dengan 35 juta dan ternyata ada tambahan sebesar 3.155.895. Lalu di bagian pemeliharaan atau jasa Y mula-mula sebesar 5 juta dan ternyata setelah dilakukan di perhitungan di slide kedua di bagian jasa Y ada tambahan sebesar 7.631.579. Untuk bagian pengurangan sendiri ini tinggal dibalik. Jadi untuk bagian listrik pengurangannya 7.631.579 dan untuk yang bagian jasa pemeliharaan jasa Y sebesar 3.157.895. Lalu untuk total BOP netonya yaitu mula-mula 35 juta untuk jasa X ditambah dengan 3.157.895 dikurangi dengan 7.631.579. BOP netonya sebesar 30.526.316. Dan untuk jasa Y-nya BOP neto mula-mulanya 5 juta ditambah dengan 7.631.579 dikurangi dengan 3.157.895. Jadi BOP netonya untuk jasa Y sebesar 9.473.684. Jadi total BOP neto untuk jasa X dan jasa Y sebesar 40 juta. Hasil BOP neto harus sama dengan BOP mula-mula yaitu sebesar 40 juta. Kedua BOP neto dari jasa X dan jasa Y ini kemudian dibebankan kepada masing-masing departemen produksi sesuai proporsi masing-masing. BOP dianggarkan dan tarif BOP. Untuk BOP langsung, proses 1 sebesar 25 juta dan proses 2 sebesar 10 juta. Itu didapat dari data soal. Lalu alokasi BOP tidak langsung untuk jasa X dan jasa Y ini perhitungannya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jasa X mendapat sebesar 11.447.369 dan untuk jasa Y di proses 1 sebesar 5.052.631. Sementara untuk di proses 2 jasa X sebesar 19.078.948. Sementara di jasa Y sebesar 4.421.053. Lalu BOP tidak langsung ini adalah penjumlahan dari jasa X dan jasa Y. Untuk di proses 1 sebesar 16.500 dan di proses 2 sebesar 23.500.000. Total BOP dianggarkan didapat dari BOP langsung ditambah dengan BOP tidak langsung. Lalu total BOP dianggarkan ini dibagi dengan total produksi unit sebesar 10.000. 10.000 ini didapat dari data soal untuk mencari tarif BOP. Sehingga tarif BOP untuk proses 1 didapat dari
total BOP dianggarkan dibagi dengan total produksi. Jadinya tarif di proses 1 sebesar 4.150 dan di proses 2 sebesar 3.350. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan untuk jasa X dan jasa Y yang terdapat di slide sebelumnya, yaitu di slide 3. Alokasi BOP dari masing-masing departemen. Untuk yang pertama di jasa X, BOP Departemen Jasa X yang sudah kita hitung tadi, BOP netonya sebesar 30.526.316. Seluruhnya akan dialokasikan ke masing-masing departemen produksi dengan proporsi masing-masing departemen proses 1 sebesar 30/80 dikalikan BOP netonya jasa X tadi, hasilnya sama dengan Rp11.447.368. Lalu di departemen proses 2, 50/80 dikalikan BOP netonya jasa X sama dengan Rp19.078.947. Totalnya akan sama dengan BOP neto dari jasa X. Untuk 30/80, lalu di departemen proses 2, 50/80, itu adalah proporsi pembagian jasa yang terdapat di data soal di slide pertama. Lalu jasa Y Departemen Pemeliharaan. BOP Departemen Jasa Y yang sudah kita hitung, BOP netonya sebesar 9.473.684. Dan seluruhnya juga akan dialokasikan ke masing-masing departemen produksi dengan proporsi masing-masing. Departemen proses 1 40/75 dikalikan BOP netonya jasa Y sama dengan Rp5.052.631. Lalu di departemen proses 2 sama dengan 35/75 dikalikan BOP neto dari jasa Y, hasilnya sama dengan Rp4.421.052 dan totalnya akan sama dengan BOP neto dari jasa Y. Lalu data perhitungan ini akan dimasukkan di kolom jasa X dan jasa Y di tabel di slide 3 yang sebelumnya saya sudah jelaskan untuk menghitung anggaran BOP untuk 2021. Penutup dari kelompok kami menjelaskan mengenai rencana pengembangan usaha. Yang pertama yaitu pengembangan dan penambahan varian produk. Pengembangan produk ini merupakan salah satu jenis usaha perusahaan untuk menarik lebih banyak konsumen serta mempertahankan keunggulan kompetitif bisnis tersebut dibanding pesaingnya. Salah satu hal yang dilakukan yaitu memberikan varian rasa yang beraneka macam untuk produk fried chicken dan french fries. Lalu produk perusahaan ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan tren makanan cepat saji yang digemari masyarakat zaman sekarang. Lalu yang kedua ada pengembangan promosi dan penyesuaian saluran pemasaran. Proses promosi yang kami lakukan yaitu melalui media sosial, Instagram, dan website dari cvmenu.id. Nah, dengan hal ini dikarenakan media sosial menjadi saluran yang sangat efektif dan efisien, serta juga menggunakan sosial media juga memudahkan cvmenu.id dalam menjalin hubungan dengan konsumennya. Lalu untuk pemasaran perusahaan kami akan bekerjasama dengan platform lain seperti Gojek dan Grab.